Dan ucapan Sikribo itu Syiah. Kalau yang saudara sebutkan di Amman Yordania ada konferensi, itu Syiah ya, pengakuan terhadap mazhab Ja'fari termasuk Muslim. Itu hanya mengakui Syiah Imamiyah itu Muslim, tapi tetap bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tetap Syiah itu aliran sesat. Kita harus terus terang, sesat ya sesat, gak boleh remang-remang, karena ilmu remang-remang gak boleh namanya. Ketemulah yang namanya Sikribo itu, dan dia bukan ahli ilmu, nggak perlu diikuti, nggak perlu bingung. Itu namanya kalau dia alim, zallatul alim, orang alim tapi terpeleset. Kalau Sikribo itu bukan zallatul alim, memang nggak bisa apa-apa dia. Para guru-guru kita, para ulama kita menjelaskan ini sesat, ini yang benar, ini aliran sesat, ini yang benar. Tujuannya agar umat Islam itu tahu jalan mana yang sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Yang terjadi setelah Nabi meninggal itu pembantian terhadap keluarga Nabi, yang bantai itu orang Islam. Pembantian terhadap keluarga Nabi yang bantai itu orang Islam. Tapi dia nepas kepalanya Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi dia nepas kepalanya Imam Ali bin Abi Thalib. Bagaimana pendapat Kiai tentang Habib tapi Syiah? Seperti Habib Kribo mengatakan ada 99 trinitas. Kribo itu bukan ahli ilmu, nggak pernah ngaji, gak usah diikuti. Berbicara Habib itu artinya keturunan Rasulullah SAW. Kalau Habib itu orangnya soleh, orangnya baik, itu bagus. Kalau tidak soleh, tidak baik, ya kata Imam Al-Haddad, keluarga Rasul itu kalau melakukan maksiat azabnya 2 kali lipat. Mengapa? Karena mereka ahlul bait, dan itu diancam seperti ancaman Allah kepada istri-istri Nabi di dalam surat Al-Ahzab itu. Yudha'af lahunnal azabu dhi'fain. Azab Allah dilipat gandakan pada mereka 2 kali lipat. Istri-istri Nabi kalau maksiat. Keturunan Nabi juga begitu. Ini yang kita ingatkan. Jadi kita ini bukan perpecahan, tetapi memang ya di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, nanti kalau aku meninggal orang-orang masih hidup akan melihat banyak perbedaan pendapat. Kalau pendapat berbeda-beda, kita ikut yang mana? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Maka berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Para guru-guru kita, para ulama kita menjelaskan ini sesat, ini yang benar, ini aliran sesat, ini yang benar. Tujuannya agar umat Islam itu tahu jalan mana yang sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Itu namanya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang diterangkan, bukan apa. Kalau dibiarkan orang ya ikut sungguhan. Kalau dibiarkan, kalau gak dibiarkan, maka orang-orang akan kembali ke dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, tadi saya ngisi imam-imam masjid sekota Pekanbaru di masjid kantor wali kota, dan mereka menyampaikan, alhamdulillah Kiai, karena ustadz-ustadz ceramah di masjid-masjid, masyarakat ini sudah tahlil lagi, sudah ini lagi, sudah bagus. Artinya kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti ya kalau ini selesai, kita gak bicara ini lagi. Karena ini problemnya sekarang. Kalau yang saudara sebutkan di Amman Yordania ada konferensi, itu Syiah ya, pengakuan terhadap mazhab Ja'fari termasuk Muslim. Itu hanya mengakui Syiah Imamiyah itu Muslim, tapi tetap bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tetap Syiah itu aliran sesat. Masalah saling menghormati ya kita menghormati, tapi kalau masalah ilmiah, kalau keilmuan bukan kehormatan, tetapi bagaimana
diaflorkan secara terbuka, mana yang benar, mana yang salah. Itu kalau ilmu. Karena ilmu itu netral, ilmu itu tidak memihak, salah ya salah, benar ya benar. Jadi itu. Jadi jangan salah, saya sudah baca yang Risalah Amman. Risalah Amman Yordania. Sudah lama baca itu. Tahun berapa dulu yang baca? Sampai berdebat dengan Syiah masalah itu di Tanjung Balai Karimun tahun 2014, lalu di IAIN Jember tahun 2015. Saya sudah ketemu langsung dengan orang Syiah masalah itu. Ya Syiah memang Muslim, tapi walaupun Muslim termasuk pengikut aliran sesat dan menyesatkan. Kita harus terus terang, sesat ya sesat, gak boleh remang-remang karena ilmu remang-remang gak boleh namanya. Kalau remang-remang bukan ilmu namanya. Jadi yang sesat sesat, yang benar ya benar. Dan kami para asatid di Pekanbaru atau di mana bertanggung jawab. Kami bilang Wahabi sesat. Kalau Wahabi gak terima, temui kami. Terserah. Jadi kita gak mau remang-remang. Atau mereka bikin di tempatnya, undang kami ke tempatnya, siap datang. Gak berani. Nah, itu namanya remang-remang saudara. Dan ucapan si Kribo itu Syiah. Syiah, tidak usah diikuti itu. Itu ya hanya lucu-lucuan. Itu hanya untuk menandingi Habib Bahar. Akhirnya bagaimana? Ya mungkin pemerintah ini kalau melawan Habib Bahar ya capek, akhirnya dicari Habib lagi yang kira-kira musuh dia. Ketemulah yang namanya si Kribo itu. Dan dia bukan ahli ilmu, nggak perlu diikuti, nggak perlu bingung. Apa ikut yang Kribo, apa ikut yang Gundul, nggak perlu mikir itu sudah. Nggak perlu mikir itu. Dan memang ya di Indonesia Habib yang Syiah itu ramai. Ya kalau sudah Syiah ya gak perlu diikuti sudah. Karena yang diikuti itu Habib yang ahlus sunnah dan alim. Kalau gak alim ya gak boleh diikuti walaupun Habib itu. Habib itu sebenarnya gelar bagi yang alim dan menjadi teladan. Cuma di Indonesia ini ya kadang ya walaupun gak ngerti apa-apa dipanggil Habib. Mestinya panggilnya Ye itu. Ye itu artinya Sayyid kecil. Ye. Jadi belum Habib. Negeri kita ini kan gelar ini kan murah sekali. Sekarang ini termasuk gelar yang murah tuh kiai. Kadang-kadang gak pernah mondok, gak bisa baca kitab dipanggil kiai. Akhirnya kita ini dipanggil kiai malu juga. Takut masuk itu. Termasuk gelar buya. Kalau buya itu dulu kan alim-alim lurus-lurus. Karena kemarin itu ada buya, omongannya salah semua, gak ada yang benar. Kapan? 3 bulan yang lalu. Ingat, ada buya, tapi bukan dari Padang, bukan dari Riau. Buya yang dari Jawa Barat itu. Dari sana. Saya pikir itu bukan buya, mungkin buaya itu. Dia ngomong ya, gak ada yang benar, salah semua itu. Kok bisa lah omongannya salah semua? Itu namanya kalau dia alim zallatul alim, orang alim tapi terpeleset. Kalau si Kribo itu bukan zallatul alim, memang nggak bisa apa-apa dia. Memang dia ya terpeleset dan bodoh memang.